Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadiratnya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau percaya, kita mau berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau Tuhan selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Kita mau mengundang Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Amin. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan
sehingga kami tidak pernah khawatir untuk menjalani hari-hari kami, karena kami tahu bahwa Engkau menyertai kami ketika kami boleh mengundang Engkau masuk dalam hati, dalam pikiran kami, dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Ini kami Tuhan, pakai kami sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Engkau. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Menebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Pada siang hari ini saya bersyukur bahwa saya dan saudara yang saat ini mungkin sedang menyimak siaran langsung untuk YouTube di siang hari ini boleh dikasih kekuatan, kesehatan, atau mungkin saudara yang ada dalam rumah yang sedang sakit. Saya berdoa dan yakin dengan iman bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kekuatan buat saya dan saudara untuk melewati hari-hari bersama Tuhan. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan atau men-sharingkan firman Tuhan mengenai seorang Ayub ya. Kita belajar dari Ayub ya. Saya sangat terberkati sekali dengan Ayub ya saudara, karena di sini Ayub itu walaupun banyak cobaan, walaupun banyak ujian saudara, Ayub ini dia tetap setia ya, tetap mengandalkan Tuhan. Di sini kita akan belajar ya mengenai Ayub ya. Nah, kita boleh buka di Ayub 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-9 ya. Ayub 1 ayat 13 sampai ayat ke-9. Di sini ya firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub seorang yang saleh dan jujur ya saudara. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan saudara. Nah, Ayub ini seorang yang sangat terhormat, bahkan seorang yang memiliki karakter yang positif ya, dan moralnya juga bagus ya. Terus juga Ayub ini dia itu hidupnya benar di hadapan Allah ya. Pada Ayub 1 ayat 1 mengatakan bahwa sudah selayaknya Ayub hidup tanpa masalah ya. Karena saudara sudah pasti tahu ya kalau sudah baca tentang kisahnya Ayub. Ayub begitu diberkati Tuhan, punya banyak ternak ya, punya istri yang cantik, punya anak-anak yang pandai. Bahkan Ayub ini tidak berkekurangan sesuatu apapun di dalam hidupnya. Bahkan dikatakan bahwa Ayub ini orang yang beruntung ya, karena kesalehannya, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan benar-benar memberkati Ayub yang sangat-sangat luar biasa, bahkan sangat berlimpah ya saudara. Maka di sini ya tiba-tiba ya Ayub yang begitu saleh, yang benar Tuhan berkati dia ya. Tiba-tiba Allah yang maha kuasa ya mengizinkan Ayub masuk dalam pencobaan dan penderitaannya, di mana Ayub kehilangan ternaknya, Ayub kehilangan hartanya ya, bahkan Ayub kehilangan istrinya, bahkan istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhannya ya, tetapi Ayub tidak mau mengikutinya. Bahkan Ayub juga kehilangan anak-anaknya, bahkan Ayub kehilangan sahabat-sahabatnya, bahkan Ayub juga mengalami sakit penyakit ya. Padahal di sini ya saudara melihat bahwa Ayub ini tidak ada cacat celah di hadapan Tuhan. Bahkan dia hidupnya saleh, dia hidupnya diberkati ya. Tapi Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Semuanya itu sebenarnya untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini saudara mengalami ya, apalagi kita sedang mengalami yang namanya pandemi selama 2 tahun saudara. Saya mendengar sharing bahkan cerita dari sahabat-sahabat saya, dari orang-orang yang saya temui ya, betapa susahnya mereka menghadapi pandemi, di mana mereka lagi seneng-senengnya usaha, lagi benar-benar usahanya lagi dari nol, dan mereka harus minjam uang untuk usaha mereka. Ya, mereka menggadaikan segala cara supaya bisa berjalan usaha mereka.
Tetapi tiba-tiba ya, kita tidak pernah sangka ya, tidak pernah sangka bahkan akan ada pandemi ya. Di situ teman saya sharing bahwa mereka terpuruk ya, mereka kehilangan banyak harta, mereka kehilangan ya yang sudah mereka investasikan ya. Bahkan mereka harus menjual rumah mereka untuk menutup hutang karena sudah terlanjur meminjam bank untuk menghidupi atau untuk membuka bisnis, saudara. Di sini saya mendengar cerita itu, saya ikut merasakan karena saya juga mengalami di mana keterpurukan ketika saya kehilangan barang benda yang saya jual juga saya kehilangan ya. Saya kehilangan juga hampir ratusan juta, saudara. Tetapi ketika saya mendengar sharing teman saya bahwa dia juga kehilangan ya, saudara. Di situ kita semakin saling menguatkan, saudara. Di situ saya sharing kepada teman saya bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan itu terjadi semata karena Tuhan ingin kita mengingat akan Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, banyak dari kita yang lupa akan Tuhan. Ketika kita sudah dikasih mobil yang bagus, ketika kita belum bisa nyetir, terus kita bisa menyetir sendiri, seharusnya kita pakai untuk berbakti ya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tetapi kita sudah dikasih mobil, kita sudah dikasih keahlian untuk bisa menyetir, saudara. Kita pakai untuk liburan, kita pakai untuk holiday ya, saudara. Di situ saya bersyukur karena ketika saya diingatkan Tuhan dengan kehilangan ya, mungkin saudara diingatkan Tuhan dengan kehilangan yang mungkin tidak sedikit, tapi percayalah bahwa segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan, karena Tuhan mau melihat kita apakah saat susah senang aja kita datang kepada Tuhan ya, tetapi Tuhan ingin melihat kita bahwa susah senang kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau mempercayai Tuhan bahwa Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Bersyukur saudara ya, ketika saudara lagi setia-setia sama Tuhan, dikasih ujian. Bersyukur saudara diingatkan Tuhan bahwa diuji kemurnian saudara. Apakah saudara tetap setia mengikuti Tuhan, atau ketika diberkati terus ketika Tuhan ambil seperti Ayub, apakah kita mengutuki Tuhan ya? Ayub tidak pernah sedetik pun mengutuki Tuhan ya. Bahkan istrinya menyuruh dia, kutuk saja Tuhanmu gitu ya. Tetapi Ayub tidak melakukannya karena dia tahu bahwa ada rencana yang indah ya. Kalau saya posisi seperti Ayub saudara, saya justru tidak mampu ya, karena berat. Ayub itu sudah kehilangan hartanya ya, kehilangan istrinya ya. Seharusnya istri itu sebagai penolong ya, penolong suaminya, menguati suaminya, tetapi ditinggalkan oleh istrinya, terus ditinggalkan anaknya, ditinggalkan sahabat-sahabatnya, bahkan dia harus mengalami sakit ya, yaitu luka ya, sampai kita bilang borok ya, sampai luka ya, luka yang dimana tuh luka tuh sampai dia garuk pakai kalau itu kaca beling gitu ya, sampai seperti itu gitu saudara. Tetapi ya berat sekali ya saya, tapi kalau saya berat sekali, tapi Ayub tidak pernah mengeluarkan kata sedetik pun ya untuk mengutuki Tuhan, apalagi mengeluh bersungut ya. Tapi di situ Ayub makin setia saudara. Di sini saya begitu tersentuh membaca kisah Ayub bahwa luar biasa ya saudara. Saya ini gak ada apa-apanya ya, saya baru kehilangan harta benda ya. Kita kehilangan apa yang kita sayangi, atau mungkin kita baru kehilangan pekerjaan, atau kita baru kehilangan bisnis, atau kita rugi, kita udah mulai mundur, kita udah mulai kecewa, kita udah mulai sudah gak percaya sama Tuhan ya saudara. Ingat lagi seperti Ayub ya saudara,
Ketika dia mengalami ujian, pencobaan, yang saya lihat ya, yang saya cerna, yang saya cermati dengan ayat ini, bahwa tidak kehilangan kekuatan yang Tuhan berikan buat Ayub. Ayub boleh kehilangan semuanya, tetapi dia tidak pernah kehilangan yang namanya kekuatan daripada Tuhan. Ketika saudara mengalami ujian, ketika saudara mengalami pencobaan, Tuhan kasih kekuatan ya. Saudara percaya bahwa setiap masalah yang terjadi mungkin belum ada jalannya, mungkin belum melihat ya, tetapi saudara, ketika saudara minta kepada Tuhan, Tuhan tidak langsung serta-merta menyelesaikannya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan ya buat saya dan saudara untuk melewatinya, untuk mengalaminya ya bersama Tuhan ya saudara. Untuk itu bersabarlah dalam setiap ujian, pencobaan. Orang saleh aja Tuhan uji kemurniannya seperti Ayub ya. Apalagi kita yang setia kepada Tuhan ya, pasti Tuhan akan menjaminnya dengan apa saudara? Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya apa saudara? Berkenan kepada Tuhan ya saudara. Kalau ujian cobaan yang terjadi karena memang kita taat, bukan karena kesalahan kita ya, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara mungkin mengalami, saudara berpikir bahwa saya dapat ujian, saya dikejar-kejar hutang. Saudara berhutang untuk apa? Untuk gaya hidup ya, itu salah ya. Tapi saudara mungkin kena ujian ya, hutang karena bisnis saudara, karena saudara sedang mengerjakan bisnis ya, atau sedang membangun bisnis dari nol ya, atau sedang mengalami kerugian karena pandemi saudara. Saudara, kalau kita hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ya kita jatuh, tidak akan sampai apa saudara? Tergeletak, karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menopang, untuk menolong saya dan saudara. Untuk itu saudara, percayakan kepada Tuhan bahwa ketika kita mengalami pencobaan, kita mengalami ujian, di situ ada kekuatan ya saudara. Saudara minta kepada Tuhan ya kekuatan untuk melewati setiap ujian dan cobaan. Selagi kita masih hidup saudara, pasti kita akan mengalami yang namanya ujian, pencobaan. Tetapi ketika orang benar, orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, tidak akan pernah tergeletak ya, karena tangan Tuhan selalu menopang, tangan Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Saudara mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara ya, tidak akan pernah dibiarkan orang benar ya, dan tidak akan pernah Tuhan membuat kita melewati semuanya sendiri. Tuhan sudah berjanji ya, Tuhan berjanji seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan akan menyertai mereka kemanapun mereka pergi. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut saudara, tapi Tuhan sudah kadung janji kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan. Begitu juga dengan saya ya dan saudara. Banyak sekali kita melakukan kesalahan dan dosa, tapi ketika kita mau kembali, kita mau mengakui, kita mau buat pengakuan, kita mau bertobat, kita mau datang di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada jalan ya, ada mujizat ya, ada kekuatan, ada pertolongan. Mari kita mau angkat tangan kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita mau katakan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami, atas ujian, atas pencobaan yang kami alami. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa setiap ujian, pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami belum ada apa-apanya Tuhan seperti Ayub.
yang begitu setia dan saleh, walaupun memiliki pencobaan yang begitu banyak, begitu bertubi-tubi Tuhan. Kami mau belajar seperti Ayub yang tetap memuji Tuhan, yang tetap bersyukur dan tidak mengeluh ya Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Engkau Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau seperti Ayub yang selalu Engkau jagai, yang selalu Engkau beri perlindungan serta kekuatan, sehingga ketika kami mendapati, sehingga kami mengalami pencobaan, kami ingat bahwa kami tidak sendiri, bahwa Engkau menyertai dan menolong kami untuk melewati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa damai sejahtera, sukacita akan kami bawa pulang, dan kiranya nama Tuhan Yesus saja dipermuliakan dalam hidup kami, sehingga Tuhan, banyak orang melihat bahwa kemuliaan Tuhan ada dalam hidup kami, rumah tangga kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.